Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elroy Manalu dari kelas MA 21C12 ingin mempresentasikan tentang teori dan implementasi komunikasi dan negosiasi bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tugas UAS video mata kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis yang diajar oleh dosen Ibu Sinta S. Herianti, SHMM CHRM. Yang pertama, efektivitas komunikasi negosiasi dalam kehidupan berbisnis. Hadirnya lingkup bisnis yang semakin luas dan mendunia membuat tuntutan untuk menjadi sukses semakin kompleks. Karena terus bermunculan berbagai macam kultur budaya bisnis yang berbeda-beda. Namun, harus bisa saling bekerja sama. Perbedaan seperti ini tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang remeh, karena perbedaan kebiasaan pun dapat menjadi pertentangan dan memiliki potensi masalah tersendiri. Contoh dari perbedaan kebiasaan ini, seperti budaya barat yang setiap berbicara sambil meletakkan kaki di atas meja, atau orang India yang memiliki arti bahwa mengangguk itu tidak setuju, dan menggeleng itu iya atau mengafirmasi. Kedua contoh tersebut sangat bertentangan dengan kebiasaan orang Indonesia. Pada kehidupan sehari-hari pun, tanpa disadari sering terjadi situasi dan kondisi di mana seseorang harus melakukan negosiasi dengan orang lain. Pastilah seseorang melakukan transaksi bisnis keseharian dengan orang lain. Kedua hal tersebut tak hanya dengan nama pribadi, tetapi kerap kali juga dengan pihak mungkin kita wakili. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua orang merupakan negosiator dan pebisnis. Tinggal di mana orang tersebut melakukannya, apakah dalam kehidupan keseharian atau ranah pekerjaan profesional. Yang kedua itu komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah konsep yang telah banyak didefinisikan oleh para ahli, salah satunya Mulyana pada tahun 2002 yang beranggapan bahwa komunikasi sebagai bentuk dari komunikasi interaksi yang memiliki definisi sebagai komunikasi yang memuat proses terjadinya sebab akibat, atau terjadinya aksi reaksi, atau terjadinya aksi reaksi dengan arah yang bergantian. Komunikasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yakni communication, dan memiliki akar kata dari bahasa Latin yakni communicare. Hal ini dapat dimaknai sebagai jalannya sebuah proses di mana individu maupun kelompok menciptakan, menggunakan, dan memproses jumlah informasi agar dapat terhubung dengan lingkungan sekitarnya. Melalui proses interaksi, banyak sekali bentuk-bentuk dari komunikasi, dan secara umum komunikasi dilakukan dengan cara verbal dan non-verbal, serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang saling berkomunikasi, di mana komunikasi verbal adalah yang menggunakan simbol atau kata-kata, baik yang dinyatakan secara oral atau lisan maupun secara tulisan. Yang ketiga itu ada negosiasi. Negosiasi merupakan proses pertukaran antara dua individu atau kelompok yang membutuhkan persetujuan dalam satu satuan, atau dapat berupa uang, waktu, sebuah kondisi, dan lain sebagainya. Colquitt dalam bukunya Organization Behavior menerangkan negotiation is a process in which two or more in the interdependent individual discuss and attempt to come an agreement about their different of preference. Negosiasi biasanya terjadi ketika sumber daya yang ada terbatas jumlahnya, sehingga harus mengambil jalan yang paling efisien dan menguntungkan. Negosiasi memiliki beberapa pengertian, salah satunya seperti yang Dawson katakan pada tahun 2004, bahwa negosiasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan yang mampu memberikan keuntungan bersama melalui aktivitas tawar-menawar dalam rangka memberi dan menerima yang dilakukan melalui proses perundingan. Yang keempat itu bisnis.
Secara sederhana, bisnis adalah kegiatan transaksi memperjualbelikan barang atau jasa dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tak jauh berbeda, bisnis dalam ilmu ekonomi adalah suatu kelompok atau organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Kata bisnis secara etimologi berasal dari bahasa Inggris business yang memiliki kata bushi yang berarti sibuk dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat yang sibuk beraktivitas dalam memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan. Bisnis memiliki arti bahwa keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Terdapat beberapa bentuk dasar dari kepemilikan bisnis yang umum biasanya terjadi dalam penerapan bisnis, yaitu yang pertama ada perusahaan perseorangan, di mana bentuk bisnis ini dimiliki dan dipegang oleh satu orang. Pemiliknya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas atas harta perusahaan yang dimilikinya. Yang kedua, persekutuan, yakni bentuk bisnis yang dimiliki oleh dua atau lebih orang yang saling bekerja sama dalam mengoperasikan perusahaan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, ada perseroan, yakni bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh beberapa orang dengan diawasi oleh dewan direksi. Setiap pemiliknya memiliki tanggung jawab yang terbatas atas keuntungan perusahaan. Yang keempat itu koperasi, yakni bisnis yang kepemilikannya dijalankan secara bersama-sama berdasarkan asas kekeluargaan. Bisnis ini bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Contoh studi kasus dengan latar belakang perusahaan A adalah produsen produk elektronik yang bergantung pada pemasok B untuk komponen tertentu. Baru-baru ini pemasok B menaikkan harga komponen tersebut yang menyebabkan peningkatan biaya produksi bagi perusahaan A. Manajer pengadaan dari perusahaan A, Ibu Siti, perlu bernegosiasi dengan pemasok B untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Proses komunikasi dan negosiasinya yaitu yang pertama persiapan. Yang pertama itu Ibu Siti mengumpulkan data tentang harga komponen di pasar dan alternatif masuk lain. Yang kedua itu ia juga mempersiapkan argumen mengapa harga yang lebih rendah akan menguntungkan bagi kedua pihak. Yang kedua, pembukaan komunikasi. Ibu Siti menjadwalkan pertemuan dengan manajer penjualan dari pemasok B, Pak Andi. Selanjutnya, pada pertemuan tersebut, Ibu Siti membuka dengan pembicaraan ramah untuk menciptakan suasana yang positif. Yang ketiga itu ada presentasi kebutuhan. Ibu Siti menjelaskan dampak kenaikan harga pada biaya produksi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan jangka panjang dengan pemasok. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama jangka panjang dan menyatakan keinginannya untuk menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang keempat itu penawaran awal. Ibu Siti mengajukan permintaan untuk pengembalian harga ke tingkat sebelumnya atau penurunan harga sebesar 10%. Pak Andi menyatakan bahwa kenaikan harga disebabkan oleh peningkatan biaya bahan baku dan operasional. Yang kelima itu ada negosiasi. Pak Andi menawarkan diskon 5% sebagai kompromi. Selanjutnya, Ibu Siti menekankan bahwa diskon 5% masih terlalu tinggi dan menyarankan untuk mempertimbangkan penurunan harga lebih lanjut atau pemberian keuntungan lain seperti pengiriman gratis atau pembayaran dalam jangka waktu lebih lama. Yang keenam itu tawar-menawar. Setelah beberapa kali tawar-menawar, kedua belah pihak sepakat pada penurunan
harga sebesar 7% dan pengiriman gratis untuk pesanan dalam jumlah tertentu. Selanjutnya, kesepakatan ini menguntungkan bagi perusahaan A karena dapat menurunkan biaya produksi, sementara pemasok B mempertahankan hubungan bisnis jangka panjang dengan perusahaan. Yang ketujuh itu penutupan. Kesepakatan ditulis dalam kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, Ibu Siti dan Pak Andi menyepakati untuk meninjau kembali harga setiap 6 bulan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar. Analisisnya itu yang pertama itu teori komunikasi. Ibu Siti menggunakan komunikasi persuasif dengan mempresentasikan data dan argumentasi kuat. Selanjutnya, ia juga membangun hubungan baik dengan memulai pertemuan dengan pembicaraan ramah. Yang kedua itu ada teori organisasi. Negosiasi distributif terjadi ketika kedua belah pihak berusaha mendapatkan keuntungan maksimal atau penurunan harga versus mempertahankan margin keuntungan. Yang selanjutnya, negosiasi integratif terlihat ketika mereka mencari solusi jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang ketiga itu hasilnya, melalui persiapan yang baik dan strategi komunikasi yang efektif, Ibu Siti berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi perusahaan A. Pemasok B juga tetap mempertahankan hubungan bisnis yang baik dengan perusahaan A. Yang terakhir itu ada kesimpulan dari studi kasus tersebut, yaitu studi kasus ini menunjukkan pentingnya bahwa persiapan komunikasi efektif dan strategi negosiasi dalam mencapai kesepakatan bisnis yang menguntungkan, implementasi teori komunikasi dan negosiasi yang tepat dapat membantu meminimalkan konflik dan menciptakan hasil yang menguntungkan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah berada pada situasi dan kondisi yang amat kooperatif ini sebuah keniscayaan bahwa semua orang harus pula ikut serta tercebur di dalamnya, dalam hal apapun. Sehingga dengan demikian, kemampuan komunikasi negosiasi amat diperlukan dalam setiap prosesnya. Terlebih dalam hal kehidupan berbisnis, hal itu dikarenakan interaksi antar sesama manusia merupakan suatu hal yang tak mungkin untuk dihindari. Sehingga dengan demikian, terjadi persilangan kepentingan dan keinginan menjadi suatu hal yang pasti akan dialami oleh semua manusia di bumi. Maka daripada itu, kemampuan komunikasi negosiasi menjadi suatu kemampuan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang, terkhusus bagi mereka yang memang berkecimpung pada kehidupan berbisnis secara profesional. Kemampuan berkomunikasi negosiasi ini akan dengan sendirinya membuat kehidupan berbisnis menjadi lebih efektif. Karena dengan kemampuan berkomunikasi negosiasi ini membuat segala keinginan dan tujuan menjadi dapat tercapai. Pada prosesnya, banyak sekali prinsip, kemampuan detail, dan proses negosiasi yang perlu untuk dimiliki oleh para negosiator dalam mencapai keinginan dan tujuannya. Suatu hal yang penting adalah bahwa komunikasi negosiasi dalam penerapannya perlulah untuk melihat efektivitasnya, dan itu bertumpu pada bagaimana karakter dan penyampaian seseorang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kurang lebihnya presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.